Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan kami dari kelompok 5 kelas A Teknik Pondasi akan mempresentasikan tentang tugas perencanaan pondasi tiang dalam. Kelompok 5 ini terdiri dari Irfan Effendi, Azari Tesarudin, Dwi Auria, dan saya Torik Yudhistira. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya Irfan. Oke, jadi di sini ada beberapa outline yang akan dibahas. Di pertama itu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pembahasan, dan kesimpulan. Next. Oke, untuk pertama itu latar belakang. Pada latar belakang ini, yaitu pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur atau bangunan yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya, tanpa mengakibatkan keruntuhan geser tanah yang berlebihan. Beberapa metode perhitungan pondasi yang digunakan antara lain metode analisis, metode semi-empiris, dan metode elemen hingga. Pemilihan metode tergantung pada kompleksitas masalah, ketersediaan data tanah, dan tingkat keakuratan yang diinginkan. Perencanaan pondasi yang baik didukung dengan perhitungan yang akurat akan menjamin kekuatan, keamanan, dan kestabilan bangunan dalam jangka panjang. Next. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang ada, diperoleh beberapa poin rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu merencanakan sebuah dimensi dan kedalaman pondasi tiang dalam. Yang kedua, menghitung penurunan yang terjadi dari sebuah perencanaan dimensi dan kedalaman. Ketiga, gambarkan penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Next. Adapun tujuannya itu ada 3, berdasarkan rumusan masalah yang ada, diperoleh beberapa poin tujuan. Yang pertama itu mampu merencanakan sebuah dimensi dan kedalaman pondasi tiang. Yang kedua, mampu menghitung penurunan yang terjadi dari sebuah perencanaan sebuah dimensi dan kedalaman. Yang ketiga, mampu menggambar penampang pondasi dengan skala yang sesuai. Next. Yang selanjutnya itu pembahasan. Yang pertama itu ada kriteria pondasi dalam. Adapun kriteria pondasi yang akan digunakan dalam perhitungan pondasi dalam tiang tunggal dan tiang kelompok sebagai berikut. Adapun beberapa yang diketahui di sini itu bentuk penampangnya, bentuk tiang IWF. Yang kedua itu bahan tiangnya itu baja. Jumlah tiang kelompoknya itu 2x2, muka air tanahnya di lapisan kedua. P tiang tunggalnya itu 300 kN, P tiang kelompoknya itu 750 kN. Pertama itu perhitungan kapasitas daya dukung tanah. Itu pertama menentukan kedalaman ZC. ZC di sini tuh diasumsikan bahwa ZC ini kurang dari 5 meter, maka ZC dibagi dengan diameter yaitu 9 meter, didapatkan dari tabel hubungan dengan ZCD dan D lebar sisi bawah pondasi 0,4. Maka ZC sama dengan ZC dibagi D dikali D. ZC berarti 9 kali 0,4. Hasilnya itu 3,6 meter. Next. Yang kedua itu penentuan tekanan overburden dari kedalaman ZC yang sudah ditentukan. PO-nya di sini yaitu dengan rumus J-sat atau gamma sat dikali H ditambah 3,6 dikali gamma sat 2 dikurang 9,81, yaitu 22,6 dikali 4 ditambah 3,6 dikali 18 dikurang 9,81. Hasil PO-nya ini 119,884 kilonewton per meter persegi. Dan PB di atas, maka dapat diasumsikan bahwa PB dikurang PO sama dengan PO, yaitu 119,884 kilonewton per meter persegi. Yang ketiga itu menentukan AB atau luas penampang ujung tiang untuk tahanan ujung ultimate, yaitu dengan rumus AB sama dengan B kali TF ditambah H dikurang 2TF dikali TW, yaitu dengan B 75 dikali TF-nya itu 7 ditambah H itu 150 dikurang 2 TF, TF itu 27 dikali TW 5,
dengan hasil 1.205 meter persegi. Gambar tabel hubungan LD dengan NQ sama dengan 60. Selanjutnya akan dipandu oleh teman saya. Oke, kemudian ada perhitungan yang keempat, yaitu perhitungan tahanan ujung ultimate seperti pada persamaan. QB sama dengan AB dikali PB derajat dikali NQ. QB sama dengan AB-nya 1205 dikali PB-nya 119,884 dikali NQ-nya 60 sama dengan 860,866761,3,2 kN. Setelah itu, cek terhadap batasan tahanan ujung satuan maksimum. FB sama dengan QB dibagi AB, di mana QB-nya itu 8667,613,2 dibagi 1205. FB sama dengan 7193,04 kN per meter persegi, kurang dari 5000 kN per meter persegi. Kemudian yang kelima, menghitung tahanan gesek ultimate pada tanah kohesif dengan menggunakan metode US Army Corps pada lapisan 1 dan lapisan 2 dengan menggunakan persamaan 2 titik-titik. Lapisan 1, QS1 sama dengan AS1 dikali FS dikali apa? Di mana AS1-nya itu 9,536 dikali 180 dikali 1. Di mana QS1 hasilnya itu 1716,48 kN. Kemudian pada lapisan kedua, QS2 sama dengan AS dikali FS dikali apa? Sama dengan 9,536 dikali 500 dikali 1. Hasilnya QS2 sama dengan 4768 kN. Kemudian yang keenam itu menghitung tahanan gesek pada tanah granuler dengan menggunakan metode Paulus dan Davis pada lapisan 3 dengan menggunakan persamaan 2.12. Di mana rumusnya itu QS3 sama dengan AS dikali FS, QS3 sama dengan 2,384 dikali 320,185. Dan hasilnya itu 763,32104 kN. Setelah mendapatkan nilai tahanan gesek pada setiap lapisan, selanjutnya akan dihitung tahanan gesek totalnya dengan menggunakan rumus QS total sama dengan QS1 ditambah QS2 ditambah QS3. Dengan QS1 itu nilainya 1716,48 ditambah 4768 ditambah 763,32104. Hasilnya QS total 7247,80104 kN. Maka akan didapatkan nilai kapasitas dukung izin dengan menggunakan rumus QA sama dengan QUN dibagi 2,5, di mana QUN-nya itu 7164,65504 dibagi 2,5, dan hasilnya itu 2865,862016 kN. Next. Oke, yang ketujuh itu ada menentukan berat pondasi baja atau WP-nya. Di mana rumus untuk WP ini sama dengan W baja dibagi M dikali L. WP-nya itu 5,5 dikali 22 dan hasilnya 121 kN. Kemudian yang kedelapan, menghitung nilai tahanan dukung ultimate QU dengan rumus QB ditambah QS dikurang WP. QB-nya itu 8667,613,2 ditambah 7247,80104 dikurang 121 dan hasilnya itu 7164,65504 kN. Kemudian yang ke-9 itu menghitung kapasitas dukung izin QA-nya, di mana rumus QA sama dengan QU dibagi SF. QU-nya itu 7164,65504 dibagi 2,5
dan hasilnya 2865,862016 kN. Oke, next. Setelah menghitung tuh, kita menghitung perhitungan kapasitas dukung tiang kelompok. Yang pertama, itu kita mencari nilai jarak spasi antar tiang dalam kelompok tiang S. Untuk menentukan jarak antar pondasi pada kelompok tiang 2x2 dengan diameter pondasi 0,4 meter sebagai berikut. Di mana rumus S itu 1,57 dikali D dikali M dikali N dibagi M dikali N dikurang 2. 1,57 dikali 0,4 dikali 2 dikali 2 dibagi 2 kali 2 dikurang 2. Dan hasilnya itu 1,256 meter. Oke, next. Kemudian yang kedua, itu menentukan nilai daya dukung tiang kelompok menggunakan persamaan Terzaghi dan Peck QPG. Untuk menentukan nilai QG menggunakan persamaan Terzaghi dan Peck dibutuhkan nilai diameter pondasi sama dengan 0,4 meter. Rata-rata kohesi tanah sekitar pondasi C sama dengan 545 kN per meter persegi. Kohesi tanah dasar pondasi CB sama dengan 500 kN per meter persegi. Lebar kelompok tiang B sama dengan 2,512 meter. Kemudian panjang kelompok tiang L sama dengan 2,512 meter. Kedalaman tiang D sama dengan 22 meter. Dan NC sama dengan 9. Sehingga nilai QPG didapatkan sebagai berikut. Di mana rumusnya itu QPG sama dengan 2 dikali D dikali B ditambah L dikali C ditambah 1,3 dikali CB dikali NC dikali B dikali L. Jadi QPG itu 2 dikali 22 dikali 2,152 ditambah 2,152 dikali 545 ditambah 1,3 dikali 500 dikali 9 dikali 2,512 dikali 2,512. Hasilnya itu 157.389,8624 kN. Lalu, untuk kapasitas izin dari kelompok tiang menggunakan nilai faktor keamanan 3, sehingga nilai QG kelompok sebagai berikut. QPG sama dengan QG dibagi 3. QPG sama dengan 157.389,8624 dibagi 3, dan hasilnya 52.463,28747 kN. Kemudian yang ketiga, penurunan tiang tunggal S. Penurunan tiang tunggal S dapat menggunakan rumus penurunan sebagai berikut. S sama dengan SS ditambah SP ditambah SPS. Yang pertama, itu ada penurunan akibat deformasi aksial tiang. SS sama dengan QP ditambah AQS dikali L dibagi AS dikali E. Dan hasilnya 0,0000767 9854279 meter. Kemudian yang kedua ada penurunan dari ujung tiang SP menggunakan rumus penurunan sebagai berikut. SP sama dengan CP dikali QB dibagi D dikali QP. Di mana SP itu hasilnya 0,0008412 meter. Kemudian yang C, penurunan akibat beban yang dialihkan di sepanjang tiang SPS. CS sama dengan 0,93 ditambah 0,16 dikali akar L dibagi D dikali CP. Di mana CP-nya itu 0,08466367032. SPS-nya itu sama dengan QB dikali CS dibagi L dikali QB. SPS itu hasilnya 0,0003207230885 meter. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mengetahui nilai penurunan tiang tunggal, yaitu S sebesar 0,0008812521631 meter. Maka penurunan izin ialah atau S izinnya itu sebesar 10%
dikalikan dengan diameternya. Jadi S izin sama dengan 0,04. Kemudian tiang kelompok atau SG itu adalah penurunan ujung tiang menggunakan rumus di mana SG sama dengan S dikali akar B dibagi D. Didapat nilai SG sebesar 0,0002786764028 meter. Kemudian next. Nah, sampailah kami kepada kesimpulan yang kami dapatkan, yaitu berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu yang pertama, rencana dimensi pondasi yang digunakan pada tiang tunggal dan tiang dengan dipasang hingga kedalaman 22 meter dari permukaan tanah dengan bentuk tiang IWF 0,4 kali 0,2 meter pada tiang jumlah tiangnya sebanyak 2 buah yang disusun dengan sebanyak 1 baris dan 2 kolom. Next. Kemudian yang kedua ialah hasil perhitungan dari daya dukung penurunan atau tiang tunggal dan metodenya secara berturut-turut adalah metode kohesif dan US Army Corps dengan QU sebesar 7.164,65504 kilonewton dan QA sebesar 2.865,862016 kilonewton. Kemudian untuk hasil perhitungan pada daya dukung dan penurunan tiang kelompok adalah persamaan terzagi dan PEC sebesar 0,9927315797 kilonewton. Daya dukung tiang kelompok KPG sebesar 157.389,8624 kilonewton dan kapasitas dukung tiang kelompok sebesar KG sama dengan 52463,28747 kN. Dan untuk penurunan tiang kelompok SG sama dengan 0,002786764028 meter. Dan penurunan izin tiang sebesar S izin sama dengan 0,04 meter. Lalu yang ketiga, gambar rencana pondasi berupa tampak depan dan tampak atas yang dilihat pada lampiran 1. Oke, lanjut. Nah, dan ini untuk gambar rencana pondasi dalam. Di sini bisa dilihat dari tampak atasnya, yang sebelah kiri merupakan detail profil I dari sebuah baja dengan panjang 0,4 meter serta lebar 0,2 meter, kemudian tebal dari lebarnya sebesar 8 mm dan tebal dari panjangnya 13 mm. Kemudian untuk tampak atasnya bisa dilihat untuk kita menggunakan profil I dengan menaruh 4 tiang dalam 1 footlet dengan jarak antar tiang sebesar 1,3 meter. Lanjut. Dan ini untuk tampak samping dari gambar rencana pondasi dalam. Tampak samping yang pertama dengan 4 lapisan dengan ketinggian atau kedalaman 22 meter. Itu ada tampak samping yang pertama dan tampak samping yang kedua. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami yang bisa kami presentasikan dan kami perlihatkan tentang metode penelitian perencanaan pondasi dalam. Mungkin sekiranya itu dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.